Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pesona Rianti Wahyu dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Adapun dosen pengampu mata kuliah tersebut adalah Ibu Vika Nurul Hidayah, SST MKM. Buat teman-teman nih yang masih penasaran, kira-kira pada pertemuan kali ini kita bahas tentang apa sih? Oke, di sini saya jelasin sedikit ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan sistem gastrointestinal pada masa kehamilan. Nah, pada saat hamil itu tentunya kondisi ibu berbeda ya dari kondisi biasanya, karena di dalam tubuh ibu itu terdapat janin. Nah, tentunya dengan keberadaan janin tersebut, tubuh ibu perlu melakukan adaptasi sehingga dapat menyesuaikan dengan keberadaan janin. Termasuk di dalamnya adalah penyesuaian terhadap sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan ibu hamil itu sendiri. Kira-kira pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa aja sih teman-teman? Ya, dalam perubahan sistem gastrointestinal pada saat kehamilan, tentunya ada beberapa pokok bahasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pengertian kehamilan itu sendiri. Yang kedua, pengertian sistem gastrointestinal. Yang ketiga, perubahan hormon pada saat kehamilan. Tentunya tiga pokok bahasan tadi sangat berpengaruh sekali dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sekarang masuk pada bahasan kehamilan. Kira-kira apa ya yang dimaksud kehamilan itu? Jadi, menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau proses penyatuan dari sel ovum dan sel sperma yang dilanjutkan dengan proses nidasi atau implantasi. Proses tersebut berlangsung selama 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan berlangsung selama 3 trimester, yaitu trimester 1 berlangsung selama 13 minggu, trimester 2 berlangsung selama 14 minggu, dan yang terakhir trimester 3 berlangsung selama 13 minggu juga. Pengertian selanjutnya adalah sistem gastrointestinal. Kira-kira nih teman-teman semua, ada nggak yang tahu tentang sistem gastrointestinal? Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah mendengar ya tentang sistem gastrointestinal, atau ada yang sama sekali belum tahu tentang sistem gastrointestinal tersebut. Jadi, sistem gastrointestinal atau nama lain dari sistem pencernaan, yaitu merupakan suatu kumpulan organ yang bertugas menerima makanan, kemudian mencernanya di dalam tubuh untuk mengolah makanan tersebut menjadi sumber energi, serta apabila ada sisa yang tidak digunakan di dalam tubuh, maka sisa tersebut dikeluarkan melalui anus. Proses yang tadi saya sebutkan disebut dengan proses
mencerna makanan. Dan organ-organ yang berperan di dalamnya disebut dengan sistem gastrointestinal. Adaptasi sistem gastrointestinal pada ibu hamil. Tentunya, pada ibu hamil, selama masa kehamilannya, tubuh sang ibu akan mengalami perubahan anatomi, fisiologis pada sistem organ tubuhnya. Hal itu juga termasuk berlaku pada perubahan sistem pencernaan atau perubahan pada sistem gastrointestinal. Organ-organ apa saja sih yang termasuk ke dalam sistem pencernaan? Tentunya, organ pencernaan pada ibu hamil itu tidak berbeda dengan organ pencernaan pada orang pada umumnya. Nah, organ pencernaan ibu hamil tersebut terdiri dari yang pertama, rongga mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, dilanjutkan dengan lambung, dilanjutkan dengan usus halus, ada usus 12 jari, kemudian berlanjut di usus besar dan berakhir di rektum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kamaria pada tahun 2014, beliau menuturkan bahwa perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan itu dipengaruhi oleh peningkatan hormon steroid di dalam tubuh selama kehamilan. Hormon steroid itu yaitu ada hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini yang nanti akan mempengaruhi kerja dari organ-organ sistem pencernaan, termasuk yang mempengaruhinya juga adalah tekanan uterus yang semakin membesar terhadap saluran pencernaan. Nah, hal itulah yang dirasakan oleh ibu hamil atau perubahan yang dialami oleh ibu hamil. Perubahan sistem gastrointestinal pada ibu hamil trimester 1. Trimester 1 merupakan awal kehamilan. Dan biasanya pada awal kehamilan ini banyak wanita yang mengalami gejala mual muntah. Pada bulan-bulan awal kehamilan, sepertiga dari wanita hamil mengalami mual dan muntah. Mual dan muntah selama kehamilan ini biasanya terjadi antara 4-8 minggu kehamilan. Kemudian terus berlanjut hingga minggu ke-14 dan 16. Setelah itu gejalanya akan membaik. Gejala mual muntah tersebut salah satu akibat dari tingginya kadar hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin yang menjadi pertanda pada saat awal kehamilan. Namun, pada saat memasuki minggu ke-14 sampai 16, hormon HCG tersebut mulai menurun dan diganti dengan hormon plasenta yang menjadi cikal bakal berkembangnya bayi. Namun, pada kasus tertentu biasanya mual muntah dapat berlanjut hingga trimester 2 bahkan trimester 3. Hal tersebut harus diwaspadai dan menjadi bahaya jika ibu hamil tidak melakukan penanganan yang akan mengakibatkan mual muntah bertambah parah sehingga akan menjadi hiperemesis gravidarum.
Penyebab keluhan ini belum diketahui pasti, tapi mungkin berhubungan dengan peningkatan hormon HCG, termasuk dengan peningkatan kadar estrogen dan progesteron, relaksasi otot polos, kemudian perubahan metabolisme karbohidrat, dan faktor mekanis serta alergis. Apabila mual muntah tersebut terjadi pada pagi hari, maka sering kita kenal dengan istilah morning sickness. Pada saat mual muntah terjadi, dalam tubuh ibu terjadi pengeluaran air liur secara berlebih, atau yang biasa disebut juga dengan hipersalivasi. Hipersalivasi tersebut terjadi sebagai kompensasi dari rasa mual dan muntah yang muncul. Bahkan, pada beberapa wanita, ada persepsi yang digunakan untuk mengurangi mual muntah tersebut. Salah satunya adalah ngidam. Hal itu berkaitan dengan hal apa yang bisa mengurangi rasa mual muntah pada kondisi ibu hamil. Kondisi lainnya adalah pika atau disebut juga mengidam, yang sering dikaitkan dengan anemia akibat defisiensi zat besi atau merupakan salah satu tradisi yang masih berlanjut. Apabila mual muntah tersebut terjadi pada pagi hari, biasa kita kenal juga dengan istilah morning sickness. Hipersalivasi atau keluarnya air liur berlebih terjadi pada tubuh ibu hamil sebagai kompensasi dari rasa mual muntah yang terjadi. Ada beberapa wanita ditemukan adanya ngidam makanan yang mungkin berkaitan dengan persepsi individu bahwa mengenai hal apa yang dapat mengurangi rasa mual muntah. Kondisi lainnya adalah pika atau ngidam yang sering dikaitkan dengan anemia akibat defisiensi zat besi atau merupakan pertanda dari suatu tradisi yang ada. Pada saat memasuki usia trimester 2 kehamilan, kadar hormon estrogen dan progesteron tetap tinggi di dalam tubuh. Kadar hormon estrogen yang tinggi dalam tubuh menyebabkan peningkatan aliran darah dalam tubuh, sehingga dampaknya pada bagian rongga mulut, itu mulut dan gusi lebih sensitif, terus hiperemia, lebih sensitif terhadap zat iritan. Gusi pun menjadi lebih lunak. Karenanya, bila ibu hamil tidak berhati-hati menggosok gigi, gusinya menjadi mudah berdarah, dan gusi pun menjadi rapuh, sehingga dapat menimbulkan gingivitis. Sedangkan untuk peningkatan hormon progesteron pada saat kehamilan, itu menyebabkan relaksasinya esofagus atau kerongkongan, intestin atau usus. Hal tersebut yang seharusnya berjalan normal dan tiba-tiba terrelaksasi atau tidak berjalan normal, pada akhirnya menimbulkan rasa panas di perut atau sensasi heartburn, dikarenakan aliran balik asam gastrik dari asam lambung naik ke kerongkongan bawah, maka timbullah sensasi terbakar tersebut.
Semakin bertambahnya usia kehamilan, perut ibu pun semakin membesar, hingga masuk pada usia kehamilan trimester 3. Karena perut ibu yang membesar, otomatis tekanan di dalam perut ibu pun semakin besar. Nah, uterus yang semakin besar di dalam perut ibu akan mendesak organ lain, khususnya organ saluran pencernaan ke arah atas atau lateral. Biasanya, hal tersebut menyebabkan juga melambatnya kontraksi usus yang ada di sekitar saluran uterus tersebut, dan menyebabkan makanan menjadi lebih lama berada di usus. Perubahan tekanan yang terjadi pada perut ibu juga menyebabkan berkurangnya motilitas saluran cerna dan menyebabkan konstipasi. Konstipasi ini terjadi karena makanan yang berada di saluran usus itu berada lebih lama di usus, sehingga air yang ada pada sisa makanan tersebut menjadi diserap lebih maksimal oleh tubuh. Dampaknya, sisa makanan yang berada di usus kurang cairan dan menyebabkan konstipasi. Kemudian, naiknya tekanan vena di bawah uterus termasuk vena hemoroid menyebabkan hemoroid atau wasir pada ibu hamil. Jadi, satu sama lain perubahan itu saling berkaitan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.